Hai, ketemu lagi dengan Mbak Kiki di kelas online. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, Dek, agar dapat video-video yang terbaru. Hai, ketemu lagi adik-adik. Setelah libur seminggu adik-adik tidak belajar, kita nggak belajar kelas online. Adik-adik minal aidin wal faizin, karena masih masa bulan lebaran. Nah, untuk kali ini kita bertemu dalam pembahasan persiapan masuk SMP. Karena kan adik-adik kelas 6 mau masuk SMP nih ya, setelah melalui ujian online bersama gurunya. Nah, apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan, Mbak? Ketika kita mau masuk SMP, di sini Mbak akan share sama kalian apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk masuk SMP agar nanti kalian gak kebingungan ketika duduk di bangku SMP. Ada hal yang perlu adik-adik siapkan dan gak kalah penting dari persiapan untuk masuk SMP. Sebelumnya kan adik sudah biasa tuh kalau misal masuk sekolah baru, yang disiapkan ya biasalah kayak bukunya, kemudian baju, sepatu, tas, pensil, pulpen, pokoknya perlengkapan untuk masuk sekolah itu menjadi hal yang biasa. Tapi adik-adik ternyata di sini lupa untuk mempersiapkan yang menjadi subbab besar materi-materi apa yang akan adik pelajarin di sekolah. Jadi adik sebenarnya harus tahu paling tidak literasi apa sih sebenarnya materi ini, apa sih sebenarnya materi itu. Jadi adik begitu masuk ke kelas bersama gurunya, adik nggak bingung lagi, nggak terbengong lagi, ini sebenarnya belajar apa sih kayak gitu. Jadi sebelumnya kan adik nggak paham sama sekali, ini adik pelajari sebelumnya, itu maksud Mbak Kiki di sini. Jadi mengenal materi-materi yang memang akan dipelajari nanti pada saat waktu SMP, tapi tidak detail, hanya kita pelajari sekitaran kulit-kulitnya aja. Nanti pas kalian pertama kali masuk pembelajaran matematika, maka gurunya akan kasih materi adik itu mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bagian-bagian subtopiknya yang akan kita pelajari itu apa? Yaitu yang pertama operasi hitung bilangan bulatnya. Kemudian yang kedua menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selanjutnya yang ketiga kelipatan dan faktor. Yang keempat perpangkatan bilangan bulat. Yang kelima operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang keenam penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu gurunya akan kasih soal-soal latihan sama kalian adik-adik ya. Biasanya pun ini gurunya kasih ini per satu subbab materi aja, karena per satu sekali pertemuan itu kalian kan hanya 1,5 jam. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, matematikanya itu tentang apa? Nah, sebelumnya kalian yang memang mau Mbak Kiki kasih tahu untuk kelanjutan videonya, ini mengenai bagian subbab yang baru saja Mbak sampaikan tadi. Kalian mau tahu atau nanti untuk kedepannya kalian kan terkendala itu mengenai materi-materinya itu, boleh silakan isi di kolom komentar di bawah videonya. Ntar kalau misalnya kita ketemu lagi di lain waktu, Mbak Kiki akan buatkan videonya sesuai sama pembahasan materi-materi yang barusan bilangan bulat tadi. Selanjutnya, setelah kalian selesai mempelajari bilangan bulat, maka gurunya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya adalah pecahan. Adik-adik masih ingat ya pecahan itu seperti apa? Nanti kalian akan pelajari di sana itu bilangan pecahan, kemudian perbandingan dan bentuk-bentuk pecahan itu gimana sih bentuknya Mbak. Nanti di akhir Mbak akan kasih tahu itu gimana bentuk-bentuk pecahan ya. Kemudian operasi hitung pecahan, pembulatan dan bentuk baku pecahan. Terakhir menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan adik-adik. Nah, selanjutnya
di akhir materi pun biasanya gurunya akan kasih soal-soal latihan, atau per subbabnya tadi gurunya akan kasih soal latihan untuk kalian memperdalam materi. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu materi yang ketiga selesailah kan pecahan teori, dilanjutkan dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabar nih seperti ini dia bentuk aljabar. Oke, kemudian di bentuk aljabar itu kalian akan mempelajari subbab topiknya, yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar. Nah, ini berupa soal-soal yang akan dikasih oleh gurunya untuk memperdalam materi yang sesuai dengan aljabar itu, adik-adik. Oke, yang selanjutnya materi yang keempat. Yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti subbab materinya itu akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama kalian akan pelajari persamaan linear satu variabel. Kemudian dilanjut subbab topik yang kedua, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiganya yaitu bagaimana penggunaan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam penyelesaian masalah. Oke, siap-siap ya adik ya. Untuk materi ini ya agak lumayan naik lah kerumitannya, tapi nggak apa-apa ya. Kita nanti bisa pelajari sama-sama untuk video-video berikutnya. Untuk materi yang kelima, kalian nanti akan belajar perbandingan dan aritmatika sosial. Di selanjutnya, kalian itu akan bahas subbab materi tentang aritmatika sosial dalam kegiatan ekonomi. Kemudian akan belajar juga rabat atau diskon, ya, kemudian bruto, ada tara, kemudian neto. Selanjutnya ada bunga tabungan dan pajak. Bagaimana perbandingan, bagaimana gambar berskala. Selanjutnya bentuk-bentuk perbandingan, memecahkan masalah yang melibatkan konsep perbandingan. Nah, adik-adik di sini harus bijaksana untuk belajar sebelum materinya masuk, adik-adik ya, agar apa? Kalian ketika belajar di kelas, kalian bisa lebih jauh paham dan mengikuti dengan sangat jelas apa yang diajarkan oleh gurunya, kayak gitu ya. Lanjut ke materi yang ke-6. Nah, selanjutnya untuk materi yang ke-6 yaitu tentang himpunan. Adik-adik tahu nggak apa itu himpunan? Himpunan itu kumpulan ya adik-adik. Nah, untuk sebabnya kalian akan pelajari himpunan bagian dan hubungan antara himpunannya. Kemudian operasi himpunan. Selanjutnya ada juga belajar mengenai diagram Venn. Mbak Kiki, gimana sih diagram Venn itu? Nah, ini Mbak Kiki tunjukkan gambar diagram Venn-nya. Oke, kayak ginilah contoh yang akan kalian pelajari nanti ya, Dek. Selanjutnya ada bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn. Selanjutnya gurunya akan kasih soal latihan, maka kalian akan bergembira ria untuk soal latihan itu. Oke, lanjut ke materi yang ke-7. Materi yang ke-7 setelah selesai belajar himpunan yang tadi, masuklah ke belajar teori garis dan sudut. Nanti gurunya akan jelaskan tuh di apa sebenarnya garis ya, apa definisi garis, gimana sebenarnya artinya. Adik-adik akan dipahamkan oleh gurunya. Kalau misalnya tidak paham, jangan diam aja, harus ditanya dan harus benar-benar paham agar nanti soal yang dikasih adik-adik mudah menyelesaikannya ya. Selanjutnya ada perbandingan segmen garis. Gimana itu Mbak Kiki? Mbak Kiki juga nggak tahu ya Dek ya. Hehehe. Oke, nanti kita pelajari bersama. Selanjutnya bagaimana teori sudut, kemudian menggambarkan dan memberi nama sudut, hubungan antar sudut. Selanjutnya apakah hubungan antara sudut baik-baik saja? Ya, tentunya ya, Dek. Selanjutnya melukis dan membagi sudut. Selanjutnya akan dikasih oleh gurunya latihan garis dan sudut. Terakhir
adik-adik akan belajar mengenai segitiga dan segi empat. Adik-adik yang nggak tahu gambar segitiga, yang nggak tahu gambar segi empat, ini Mbak kasih tahu. Nah, ini gambar segitiga, oke? Yang memiliki 3 titik sudutnya, kemudian segi empat. Nah, kenapa namanya segi empat? Karena memiliki 4 sudut dan 4 sisi ya. Oke, yang akan kalian pelajari nanti. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti, Dek, untuk 8 materi matematika yang udah Mbak share. Dan materi-materi ini biasanya memang berbeda, bukan berarti berbeda, sangat berbeda. Ada bagian urutannya yang memang acak kalau misalnya beda kurikulum, seperti itu. Nah, adik-adik, semoga yang Mbak sampaikan tadi kisi-kisi daripada pembelajaran untuk persiapan adik nanti masuk SMP dapat bermanfaat dan adik-adik termotivasi untuk mempersiapkan diri dari segi pembelajaran matematikanya, agar adik nanti ketika mengikuti pembelajaran dari gurunya lebih siap dan lebih terlihat smart dari teman-teman yang lainnya. Oke, tips dari Mbak Kiki untuk mempersiapkan masuk ke SMP favorit yang terbaru. Sampai di sini dulu, selamat sore.